Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Bahwasanya saya bersedia di penjara seumur hidup. Yang dilakukan oleh Kemenkes disampaikan dengan cara yang sama lagi, udah jelas bagi kami itu bohong. Kedatangan kami di sini, kami menginginkan juga Bappenas menjadi wasit. Jadi Kemenkes ini sudah berbohong, sangat mafia, tidak berani menjawab. Dan yang paling menyakitkan, Pak Kemal, paling menyakitkan adalah semua yang berseberangan akan dicap hoax. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Ini menjadi perhatian khusus dari kawan-kawan buruh karena memang pada saat 2020 lalu, 2021, 2022 pandemi COVID-19 membuat dampak yang sangat buruk dan banyak sekali korban yang jatuh dari pihak buruh dalam hal ini dan masuk ke dalam kategori keselamatan kesehatan kerja di kami K3. Maka yang menjadi konsentrasi kami terkait dengan rencana pemerintah dalam Kementerian Kesehatan RI untuk menyebarkan ratusan juta nyamuk di Indonesia. Situasi ekonomi rakyat dalam hal ini buruh juga sedang lemah, sedang tidak baik-baik saja. Sayang sekali jika anggaran yang luar biasa ini dimanfaatkan atau diberikan kepada yang tidak menjadi manfaat atau berkah atau menjadi mubazir. Karena memang seandainya yang didatangkan adalah mungkin bantuan berupa beras yang untuk nanti kawan-kawan rakyat rasakan, mungkin tidak akan seperti ini. Tapi logika akal sehat kita seakan-akan menjadi dibalik gitu ya. Kenapa harus impor nyamuk gitu? Padahal kita juga punya nyamuk yang tadi dokter pun sampaikan. Ini kan aneh, logika yang aneh dan pasti bukan lagi menjadi rahasia umum ketika masyarakat rakyat menjadi curiga. Ini jangan-jangan ada uangnya, itu pasti dan itu nggak bisa juga dibantah gitu ya. Uangnya itu dari sponsor siapa dan sekarang ini bukan lagi menjadi barang yang tertutup terkait dengan informasi, banyak sekali sudah terbuka di berbagai jaringan internet kita dan di media sosial kita. Siapa yang mendanai, siapa yang memiliki biaya ini untuk kenapa oknum-oknum para ilmuwan kita yang menyatakan ini nggak berbahaya dan baik-baik saja, dan menyakitkan lagi atas nama wakil rakyat kemarin itu salah satu wakil ketua Komisi 9 DPR RI menyatakan jutaan nyamuk, puluhan juta nyamuk disebar di satu rumah itu gak jadi masalah. Dan saya punya informasi yang akurat terkait dengan statementnya beliau ini atas nama rakyat, dan saya menjadi wakil rakyat, silahkan itu dilepas. Ini luar biasa, jadi mengecewakan dan sangat marah kami sebagai rakyat. Untuk itu kami mohon dengan sangat pakai malu serta jajaran di Bappenas untuk sebagaimana sebisa mungkin gitu ya, di Bappenas caranya seperti apa untuk menghentikan ini. Mungkin saya nggak tahu caranya seperti apa, tetapi Bappenas menjadi elemen pertama lah, gerbang utama untuk menghentikan ini. Saya berharap sangat gitu ya kepada Bappenas. Kan kemarin kita bersama kawan-kawan dengan Bapak Aldo dan Pak Pun datang juga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menolak untuk kami berdialog. Bagaimana kami dipimpok sana sini, bagaimana para security ya di pagar betis kami dioper sana sini lah. Padahal ada seorang ilmuwan, Pak Dr. Pun di sana. Kami nggak mau senjata, kami nggak mau ribut sana, kami datang dengan damai gitu ya. Tapi perlakuan daripada lembaga, departemen, sebuah kementerian yang notabene gajinya dari rakyat, uang rakyat, menolak rakyat. Ini yang luar biasa. Padahal berbagai media, salah satu media Tempo menyampaikan Kementerian Kesehatan menerima masyarakat yang menolak nyamuk Wallensia. Tapi faktanya tidak pernah kami diterima, malah memasang buzzer-buzzer dan
akun-akun media sosial Babe Aldo disuspend ketika bicara tentang penolakan Wolbachia, termasuk kami Aspek Indonesia. Aspek Indonesia punya tim media, Pak Kemal punya akun YouTube-nya disuspend juga, langsung terhapus. Begitu pula dengan saya sudah beberapa kali di warning oleh pihak media sosial Twitter, Instagram untuk tidak bicara tentang nyamuk Wolbachia. Ini pasti ada kerjasama dengan, mohon maaf saya sebutkan info siapapun ini sehingga masyarakat tidak bisa bersuara. Mungkin dari saya itu Pak Kemal, saya lagi harapan masyarakat, harapan rakyat, dan saat ini rakyat bingung, nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Bahwa dari pemerintah menyampaikan ini bagus, ini untuk menyehatkan. Satu sisi dari kami, pihak kami yang ini bahaya, gitu ya. Ini kan kami masyarakat yang nggak ada dana apapun ya, kami nggak memiliki sponsor siapapun gitu. Kalah pastinya dengan pihak yang sudah menyiapkan sponsor dana puluhan atau saya dengar ada sampai triliunan ini gitu ya. Dan tentu ini menjadi harapan gerbang paling utama nih di Bappenas untuk bisa sama-sama menolak penyebaran dan berencana sebaran ratusan juta nyamuk di Indonesia. Terima kasih Pak Kemal. Ini permasalahannya sebetulnya simpel. Kalau saya bukan seperti Dr. Pun yang lainnya, mungkin beliau adalah akademisi. Kalau saya cuma lulusan SMA. Tetapi kami melihat ini sebetulnya masalah kepercayaan. Masyarakat ini gimana mau percaya sama pemerintah? Ya, itu yang jadi masalah. Saya masih ingat sedikit cerita waktu COVID, ada pendapat berbeda dari salah seorang dokter yang itu akhirnya bilang, dan itu kami minta kepada pihak pemerintah kalau ada perbedaan pendapat antara ilmuwan, tolong jangan mendiskreditkan ilmuwan yang lain. Ya, mestinya berikan tempat kepada ilmuwan yang berbeda pendapat untuk adu argumentasi. Ya, kami bukan orang yang pro Wolbachia atau anti Wolbachia, bukan. Kami perlu kebenaran. Bisa ada perbedaan pendapat antara ilmuwan. Ini Kemenkes kami jadi nggak percaya karena mereka sendiri, karena kelakuan mereka sendiri. Yang pertama, mereka tidak pernah mau membuka pintu diskusi. Pendapat-pendapat ahli mereka itu kami kalau melihat, Pak, masalahnya mungkin yang sekarang ya, dulu masalah COVID sudah jelas pakai influencer. Mereka bikin acara live di IG, yang mana live di IG nggak mungkin lah, itu dokter-dokter nggak ada anggaran untuk live, itu nggak mungkin. Dan itu menggunakan influencer, kami punya datanya itu. Ya orang-orang mereka juga yang nonton, orang-orang jadi kelihatan, supaya kelihatan bagus gitu. Nah, ada show di situ, Pak, ada show, ada entertainment di situ. Sementara kami mencoba untuk baik-baik waktu masalah COVID. Dari mulai kami kirim surat, kami datangi kantornya. Mereka berjanji, sampai saya sudah terlalu nekat. Saya lulusan SMA paling nekat waktu itu. Saya bilang, ayo debat masalah pandemi. Kalau saya salah, saya tanda tangan bahwasanya saya bersedia di penjara seumur hidup. Benar? Ya, karena kami yakin benar. Karena kami yakin benar. Karena mungkin pada waktu itu ilmuwan-ilmuwan yang kami, saya juga belajar dari ilmuwan, Pak. Itu mungkin belum berani bersuara waktu itu. Tapi kami yakin ini benar. Nah, ya kemudian ternyata berlanjut ini, Pak. Sekarang ini Wolbachia ya. Ya, berbicara tentang Wolbachia yang baik atau buruk, saya belum tahu sebenarnya. Cuma karena yang ngomong Kemenkes, saya jadi nggak percaya. Karena kami sudah pengalaman. Ya, tingkat kepercayaan seseorang kepada informasi yang diberikan itu tergantung siapa yang berbicara sebetulnya. Kalau orang sudah sekali berbohong, itu kami akan sulit untuk menerima kebenaran yang dia sampaikan lagi. Apalagi ya setelah terbukti mereka berbohong, kan juga ada itu saya bilang 2022 itu viral lagi kemarin, Kemenkes sarang mafia, saya sempat ucapkan itu. Iya Pak, benar saya ucapkan, dan itu sebetulnya ada delik. Kenapa mereka nggak berani adukan? Karena mereka takut juga kalau deliknya terbukti, ternyata memang sarang mafia. Ya, nah ternyata 2023 terbukti salah satu kasusnya terungkap KPK, APD dikorupsi miliar. Nah, jadi dari program Kemenkes ini yang dilakukan oleh Kemenkes disampaikan dengan cara yang sama lagi, udah jelas bagi kami itu bohong. Dan kami mencoba lagi untuk membuktikan kebohongan mereka. 2 hari yang lalu seperti Dr. Kun tahu, Dr. Kun ikut, kami datangi Kemenkes. Kami datangi.
dengan tujuan baik. 3 hari sebelumnya ini Bapak ini hasil luar biasa nih. Surat pemberitahuannya cuma 3 hari. Ya itu pun diterima oleh Bapak Nas dengan seperti ini. Terima kasih Bapak Nas. Ya, Kemenkes itu 3 hari sebelumnya kami beritahukan, kami mau datang untuk diskusi masalah nyamuk. Dan yang datang kali ini, kalau dulu mungkin Bapak Adu cuma lulusan SMA doang. Kemarin datang dokter kan ikut datang, ini ikut datang. Artinya kami datang dengan ilmuwan ini sekarang. Bukan cuma ngebacot gitu. Ya, minta maaf dipakai bahasa saya bahasa rakyat banget Pak. Saya rada susah jadi akademisi soalnya. Pernah kuliah tapi DO Pak. Ya, jadi jangan begini gitu. Artinya kedatangan kami di sini, kami menginginkan juga Bapak Nas menjadi wasit. Ya, karena anggarannya di sini, kami mendengarnya seperti itu Pak ya. Ada, apalagi Bapak tadi bilang ada manajemen risiko. Ya, nah, Pak, sampai hari ini, yang dikatakan oleh Kemenkes, adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau Komnas KIPI juga ada Komnasnya. Sampai hari ini Pak, semua korban KIPI tidak ada yang mendapatkan ganti rugi. Kami punya data. Jadi Kemenkes ini sudah berbohong, sangat mafia, tidak berani tanggung jawab. Seperti program vaksin kemarin Pak. Saya sampai ke PT UN Pak. Kami menggugat ke PT UN. Tapi ya namanya, ya udahlah, kita mau bilang apa itu. Ya. Di PT UN itu ketua Komnas KIPI waktu itu Profesor Himawan, pernyataannya sangat lucu. Kami membawa korban, orang yang diduga korban KIPI, beliau itu sehat. Setelah disuntik vaksin, sakit. Itu kami tanya sama Profesor Himawan, masih ada orangnya insya Allah. Prof, apakah ini karena vaksin? Karena sebelumnya data kesehatannya sehat. Setelah disuntik vaksin, sakit. Langsung shock, lumpuh beliau. Ya. Itu bukan hari, Pak. Jam. Ya, langsung lumpuh. Itu di ruang pengadilan tata usaha negara di Jakarta. Profesor Himawan yang gelarnya profesor itu mengeluarkan pernyataan yang sangat menggelikan. Dia bilang kebetulan mungkin. Itu buat kami mencoreng ilmu akademisi. Saya yang lulusan SMA aja malu ngomong begitu Pak. Ya memang artinya pihak Kemenkes ini benar-benar sudah berbohong. Kami berani mengatakan dia berbohong. Ya, Budi Gunadi Sadikin kemarin ngomong di DPR RI, bohong itu Pak. Bohong. Dia bilang Indonesia puluhan tahun katanya bermasalah dengan DBD. Enggak, itu bohong. Kami punya data. Ya, dan mereka menggunakan influencer, dokter-dokternya saya ingat nama-namanya. Ada dokter Ning, dokter Intan. Saya ingat nama-nama dokter itu. Saya tahu mereka menggunakan influencer itu di Instagram, mereka live di Instagram, dan setiap ada komentar yang mirip, mereka blokir komentarnya. Dan mereka tidak pernah mau diskusi, tidak pernah mau. Dan yang paling menyakitkan Pak Kemal, paling menyakitkan adalah semua yang berseberangan akan dicap hoax. Ya, tanpa berani berdiskusi. Gimana? Itu jiwa akademisi seseorang terbuka itu. Bagaimana kebenaran takut argumentasi. Itu mencoreng ilmu, mencoreng akal sehat. Sementara bangsa kita ini bukan bangsa yang bodoh kita nih Pak. Bukan. Kalau mengutip pernyataan Dr. Kun tadi masalah nyamuk, bahayanya nyamuk bagi ada dari pandangan kami Pak sebagai aktivis. Karena Dr. Kun tadi menghilangkan maling dengan mendatangkan maling. Enggak cuma itu dok. Malingnya hasil modif dari luar, impor, maling impor yang kita tidak tahu apa dalam modifikasinya, apa yang ditaruh di dalam nyamuk itu. Kita nggak bisa. Teknologi apa yang digunakan saya tahu sebetulnya, teknologinya CRISPR-Cas9. Itu pernah saya bongkar dulu. Cuman ya karena yang lulusan SMA kan percaya rakyat gitu. Nah ini kalau Wolbachia ini sukses, ini yang saya takutkan. Karena ada kemungkinan bukan lagi Wolbachia di dalam tubuh Aedes aegypti, bisa kemungkinan banyak di situ.
Kalau mereka sukses, ini sebetulnya testing the water. Kalau menurut kami, mereka sedang testing the water. Rakyat Indonesia menolak kali. Karena kalau ini tidak menolak dan ini menjadi sebuah kewajaran, kedepannya akan terus mereka akan berinovasi. Dan sebagai penutup, Pak Kemal, ini logika sederhana rakyat biasa. Setiap tahun ribuan dokter lulus di Indonesia. Setiap tahun. Dokter itu fungsinya untuk menyembuhkan orang yang sakit di Indonesia, menyehatkan, melawan penyakit. Itu fungsi utama seseorang kuliah 6 tahun dengan bayar mahal. Ada sumpahnya. Ya, ribuan dokter lulus. Dan ada dokter yang mati, mungkin kurang dari 100 atau 100. Itu kalau dalam ilmu statistik berarti populasi kedokteran Indonesia meningkat setiap tahun. Logika akal sehat sederhana. Semakin banyak dokter, mestinya semakin sehat manusia. Tapi hari ini kita melihat fakta menunjukkan semakin banyak dokter, semakin banyak penyakit. Jangan-jangan karena dokternya dipimpin seorang bisnismen, maka dokter jualan penyakit. Terima kasih, Pak.